wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zulfi Aurosabila. Sekarang saya lagi ada di Pantai Bum, Banyuwangi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua di rumah buat membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah ilmu arkeologi, yaitu metode penelitian arkeologi. Oke, yang pertama, apa itu data arkeologi? Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya terhadap tinggalan arkeologi yang bersifat fisik. Selain istilah tinggalan arkeologi, juga ada istilah lain seperti benda arkeologi, objek arkeologi, bukti arkeologi. Nah, apa saja sih benda-benda arkeologi itu? Yang pertama itu ada artefak. Artefak merupakan benda alam yang dapat diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu yang kedua ada fitur. Fitur ini merupakan artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya. Lalu yang ketiga itu ada ekofak. Ekofak itu benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Lalu yang terakhir itu site atau situs. Situs ini merupakan tempat ditemukannya artefak, fitur, serta ekofak. Jadi ya bisa dikatakan tempat penemuannya itu disebut situs. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis terhadap temuan arkeologi. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara seperti apa sih? Yang pertama, analisis itu terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual yang disebut analisis spesifik. Lalu yang kedua itu ada analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dengan artefak. Hubungan antara artefak dan fitur dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut analisis konteks. Nah, analisis spesifik ini dimaksudkan untuk mengurai atau memecah satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Apa itu atribut? Atribut itu merupakan satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati. Yang pada umumnya itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Misalnya, bentuk denah dan ukuran sebuah piring, bentuk denah dan ukuran bangunan, bentuk denah dan ukuran bagian dasar mangkuk atau kaki candi. Nah, yang kedua itu ada atribut teknologis. Apa itu atribut teknologis? Atribut teknologis itu seperti cara membentuk wadah dengan teknik roda putar, lalu cara menghias tembikar dengan teknik tatap landas, lalu ada teknik mengaitkan batu-batu candi dan teknik gosok dalam menyusun bata-bata candi. Lalu yang ketiga itu atribut gaya. Seperti warna dari artefak, warna, tekstur, dan ragam hias. Jadi tadi itu macam-macam dari atribut yang merupakan satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat kita amati. Jadi kita bisa tahu benda-benda arkeologi itu seperti apa melalui pengamatan terhadap atribut tersebut. Nah, setelah data-data itu terkumpul dengan jelas, peneliti mulai mendeskripsikan data yang telah diolah itu dalam bentuk penulisan laporan, seperti laporan penelitian arkeologi. Nah, dalam penelitian arkeologi ini
peneliti harus melalui tahapan-tahapan. Apa saja tahapan-tahapan itu? Nah, yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu meliputi yang pertama penjajakan, lalu yang kedua survei, dan yang terakhir ekskavasi. Penjajakan itu merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeologi dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Lalu yang kedua kan survei. Teknik survei itu dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji atau test pit, dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu ekskavasi. Ada beberapa teknik ekskavasi yang dikenal, antara lain itu teknik speed, lot, lapisan tanah atau layer, atau teknik lain, sedot dan lapis demi lapis untuk bawah air. Penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik sifat kontur maupun kondisi lapangan. Jadi tergantung kondisi tempat penelitian arkeologinya ini gitu. Nah, setelah tahap yang pertama yaitu pengumpulan data, selanjutnya adalah pengolahan data lapangan. Nah, pengolahan data lapangan ini apa saja yang dilakukan? Yang pertama itu klasifikasi awal. Pengklasifikasian awal ini didasarkan atas artefak, ekofak, dan hasil perekaman data. Nah, perlakuan terhadap artefak dan ekofak ini yang pertama itu biasanya penomoran dan penginventarisasian berdasarkan kategori. Lalu yang kedua, pengkatalogisasian dan pemilihan berdasarkan kategori. Dan 3, penyimpanan berdasarkan kategori. Perlakuan hasil perekaman data itu yang pertama proses perekaman catatan, gambar, peta, dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan penginventarisasian artefak sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Apabila perlu diberi tambahan informasi, catatan ini juga dirujuk silangkan dengan pengkatalogisasian dan pemilahan apabila perlu diberi catatan tambahan. Lalu yang kedua itu hasil proses perekaman. Hasil perekaman ini berbentuk arsip catatan, arsip lapangan atau ekskavasi, katalog, gambar, foto, dan film. Gitu. Jadi itu merupakan pengolahan data lapangan, data-data yang kita peroleh di lapangan. Artefak dan ekofak yang terkumpul itu harus segera dibersihkan dan dikonservasikan, apabila perlu dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Nah, tahap yang ketiga dari penelitian arkeologi ini yaitu tahap analisis dan rekonstruksi budaya. Analisis ini dapat dilakukan terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan. Sementara itu, rekonstruksi dapat dilakukan sesuai dengan arahnya, apakah teknologi, sosial, ideologi, bahkan ketiganya. Selain itu juga interpretasi, pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sintesa, yaitu dengan menarik relasi antara informasi tiap-tiap hasil analisis. Dalam melakukan interpretasi ini, seorang arkeolog akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apa, kapan, di mana, dan mengapa, dan bagaimana. Lalu yang terakhir dari tahap-tahap penelitian arkeologi itu adalah tahap pelaporan dan publikasi. Jadi tahap ini itu bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian. Sasarannya itu bisa masyarakat ilmiah atau masyarakat umum.
Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi merupakan informasi kepada masyarakat, baik ilmiah maupun masyarakat umum, yang berkaitan dengan perkembangan arkeologi di Indonesia. Jadi itu ada apa ya? Kita itu seorang arkeolog itu mengenalkan ini loh, benda-benda arkeologi, temuan-temuan arkeologi, supaya masyarakat itu tahu gitu. Seperti di Indonesia ini sebenarnya menyimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, tapi banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi tugasnya arkeolog itu setelah melakukan penelitian yaitu mensosialisasikan atau publikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut, begitu. Nah, pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi itu dapat berupa yang pertama itu publikasi, lalu kedua pameran, dan ketiga visual, dan keempat sibermedia. Nah, publikasi itu dapat berupa buku yang sifatnya disesuaikan dengan konsumennya. Lalu pameran itu merupakan usaha dalam memasyarakatkan arkeologi di kalangan masyarakat umum. Kan biasanya ada gitu pameran-pameran arkeologi, jadi masyarakat itu bisa tahu. Lalu yang ketiga itu kan visual. Salah satu usaha untuk memasyarakatkan arkeologi adalah dalam bentuk visualisasi berupa hasil foto-foto arkeologi dan aktivitasnya, serta audiovisual dalam bentuk film dan video. Lalu sibermedia, jenis ini divisualkan dalam bentuk homepage. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang metode penelitian arkeologi. Walaupun hanya sedikit, semoga bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.